10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan penjelasan materi terkait dengan mata kuliah kita, matematika, ekonomi, dan bisnis. Pada video pertama kemarin, saat ini adalah video kedua. Video pertama kita membahas pendahuluan, kemudian disusul bagian awal dari materi fungsi linier, dan pada saat itu kalau tidak salah saya memperlihatkan ini adalah beberapa kasus yang harus kita lakukan atau kita selesaikan sebagai bagian daripada pembelajaran topik fungsi linier. Nah, ini ada soal secara matematika murni, ada 10 soal. Ini tidak akan kita selesaikan seluruhnya karena dibatasi waktu proses kuliah dengan menggunakan video ini. Kemudian nanti setelah 1, 2, mungkin sampai 3 contoh dari sini kita bahas, kita langsung ke model terapannya. Dalam hal ini fungsi linier diterapkan ke dalam aktivitas kegiatan perekonomian dan bisnis. Oke. Nah, ini ada 10 soal ini. Soal pertama, soal latihan untuk kita latihan. 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, 4 dan 7, 0. Kemudian tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, 5 dan 0, 8. Yang ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui titik 25 dan 15 dan 10, 25. Ya, saya pikir mungkin soal keempat, 5 dan seterusnya bisa Anda perhatikan saja. Kalau sudah dipahami soal 1, 2, 3 dan seterusnya sudah agak mudah untuk dimengerti. Tetapi waktu yang membatasi kita sehingga tidak bisa selesaikan seluruhnya ini. Begitu 1, 2, 3 mungkin 4 kita selesaikan, langsung kita lompat ke penerapannya ke dalam aktivitas kegiatan bisnis, baik secara analisis makro ataupun analisis mikro menggunakan fungsi linier. Oke. Nah, ini jawaban terhadap tiap-tiap soal latihan yang tadi saya perlihatkan. Ini jawaban untuk soal pertama. Ditulis ulang soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, 4 dan 7, 0 atau 7, 0. Ya, oke. Nah, tentunya seperti yang saya jelaskan bahwa fungsi linier itu dalam rangka melihat hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang melambangkan variabel dependen dan independen berupa kejadian-kejadian di lapangan. Tetapi di sini karena masih sifatnya murni, maka X itu tidak melambangkan apapun, hanya melambangkan dirinya sendiri. Begitu pula Y, masih sifatnya murni. Oke. Kalau begitu kita mencari tahu daripada data yang di atas ini 3, 4 dan 7, 0, berapakah nilai masing-masing daripada variabel itu. Nah, di sini dapat kita ketahui ternyata X1 nilainya adalah 3, X2 nilainya adalah 7,
Y1 nilainya adalah 4, Y2 nilainya adalah 0. Nah ini di dalam data ini 3, 4 itu di dalamnya ada variabel X dan Y. X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4 berupa X1, Y1. Kemudian di dalam suku 7,0 itu ada variabel X dan Y juga. 7 sebagai variabel X2, sedangkan 0 sebagai variabel Y2. Oke, ini artinya kita sudah dapat mengetahui nilai daripada tiap-tiap variabel yang ada pada kasus soal di atas. Nah, toh ini sudah kita ketahui nih. Di X1 nilainya adalah 3. Nah, di dalam ini juga harus ada variabel Y-nya, yaitu Y-nya adalah 4. Kemudian yang di sini data 7,0 itu 7 ini adalah X2. Kemudian 0-nya ini adalah Y2. Nah, oke. Lalu selanjutnya tentunya kita menggunakan rumus yang seperti pernah kita bahas sebelumnya tentang rumus penyelesaian daripada fungsi linier ini. Ya, kita tulis ulang rumusnya. Rumusnya yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 kurang per X2 kurang X1. Ini rumusnya yang di sini. Ya, saya ulangi rumusnya. Rumus ini akan tetap muncul terus pada saat atau pada setiap pembahasan soal, ya, karena begitu kaidah cara membahas matematika, ya, supaya kata-kata tersusun secara sistematis seperti yang pernah kita bahas itu, ya, ini rumus ini yang memberikan pemahaman sebuah rumusan secara sistematis itu. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, lalu kemudian dari rumus ini kita masukkan daripada nilai-nilai variabel di atas, baik X1 ataupun X2, Y1 ataupun Y2, dimasukkan ke dalam variabel ini, dalam rumus ini. Ya, oke. Y turun, kemudian kurang, tetap ditulis ulang. Kemudian Y1 kita ambil nilainya di atas adalah 4, di sini 4 per ditulis ulang ke bawah. Kemudian Y2 itu 0 ini 0, Y2 ditulis ke sini, kurang, turun, kemudian Y1 ya 4 seperti tadi disebutkan. Ini berarti sudah kita ketahui suku sebelah kanan, suku pertama daripada rumus fungsi linier sederhana ini sudah terisi datanya. Nah, kemudian sama dengan turun. Lalu X ya turun, X belum punya nilai, masih sifatnya konstan di sini. Kemudian kurang, tulis ulang, kemudian X1 3. Nah, X1 3, lalu kemudian per. Nah, per ini tulis ulang sebagaimana rumusnya. Kemudian X2 7. Nah, X2 sama dengan 7. Nah, 7-nya ditulis ini. Penempatannya sesuai dengan rumus. X2 nilainya di sana ada 7, maka di sini tempatnya. Lalu kurangnya ini turun. Nah, oke, turun. Lalu X1 nilainya ada 3. X1 sama dengan 3, turun di sini 3. Oke. Ini artinya dari bangunan rumus yang ada, lalu menggunakan data yang kita miliki daripada soal pertama, sudah kita dapat menerima atau sudah dapat kita ketahui tentang tiap-tiap variabel memiliki nilainya, memiliki datanya sudah ada. Oke, kemudian ya ini namanya kan fungsi linier yang bermakna sederhana, maka kita sederhanakan dia. Ya toh, fungsi linier yang bermakna fungsi yang sederhana, maka apa yang ada kita sederhanakan dia. Ya, sederhanakan. 4 kurang Y kurang 4. Nah, tulis Y kurang 4. Kemudian per turun, kemudian 0 kurang 4, ya 0 dihilangkan, tidak ada nilainya, 4-nya tetap ada. Lalu sama dengan turun. Oke, kemudian X turun,
kemudian sama dengan kurang turun, kemudian 3, lalu per 7 kurang 3, 4. Nah, ini disederhanakan. Disederhanakan bagian pembilangnya, bagian penyebutnya. Oke. Dan sampai di sini berarti sudah kita melakukan berapa langkah? 3 langkah dalam rangka memecahkan soal 1 ini. Nah, ini lama ini justru karena lama, maka saya tidak akan membahas sampai selesai. Yang penting kita dapat memahami 1, 2, 3 atau sampai 4 nomor saja. Langsung kita lompat ke penerapannya ke dalam ilmu ekonomi. Oke. Sekarang kita mencoba untuk melakukan perkalian silang. Nah, perkalian silang. Nah, ini tadi dari fungsi itu kita sederhanakan, kemudian tidak sampai di situ memecahkan sebuah masalah. Kemudian kita mencoba untuk menghilangkan antar perbedaan-perbedaan yang ada itu sehingga menemukan sesuatu yang baru. Nah, begitu kalimatnya. Daripada perbedaan-perbedaan yang sudah kita sederhanakan itu tidak sampai di situ. Kita harus mencoba untuk memadu lagi antar perbedaan itu untuk mendapatkan hasil yang lebih jauh. Nah, tulisan matematikanya kayak begini. 4 diaduk ke sini, ya, diaduk ke bagian variabel y-nya, yaitu 4 yang ini dipindahkan ke bagian awal, kemudian buka kurung, y kurang 4 sama dengan min 4 ini dipindahkan ke sebelah kanan, buka kurung, kali X kurang 3. Nah, itu baru dipindahkan. Antar perbedaan-perbedaan itu ibarat kita mau mencari bagian-bagian yang sama di satu tempat. Misalnya laki-laki di satu tempat, perempuan di satu tempat, atau yang tinggi di satu tempat, yang rendah satu tempat. Setelah dipilah-pilahkan sesuai dengan tempatnya masing-masing, baru kemudian setelah itu apa yang sudah dipilahkan kita tindak lanjuti, mengolah lebih lanjut. Nah, itu mengolah lebih lanjut supaya dia berfungsi. Nah, apanya itu? Ya ini 4. Sebentar, ada laptop lain lagi yang saya perhatikan ini. Oke. Ya, setelah dipindahkan supaya sesuai dengan jenisnya masing-masing, positif-positif bersama dengan positifnya, negatif-negatif bersama dengan negatifnya, kayak begitu maksudnya. Ada pada tempat lain, baru kemudian kita menghitung atau bisa disebut juga menyederhanakan kali kedua, yaitu 4 kali Y menjadi 4Y. Kemudian kurang tetap turun, kemudian 4 kali 4 sama dengan 16, ya, dikalikan sama dengan turun, kemudian min 4 tetap turun, lalu min 4 kali X sama dengan min 4X. Lalu kemudian ini berubah jadi tambah karena prinsip matematika mungkin Anda sudah memahami dari SMA, plus kali plus, min kali min, plus. Tapi kalau plus kali min, atau min kali plus, min. Nah, itu prinsip itu sudah ada. Jadi kapan plus kali plus berarti plus, atau min kali min berarti plus. Tapi kalau dua-duanya ketemu secara bersilang, min kali plus sama dengan min, atau plus kali min sama dengan min. Nah, itu sudah prinsip, sudah ada di mana-mana itu. Kemudian begitu kita dapat perkaliannya daripada hasil pindah-pindah di atas, ya, memindahkan di atas, maka selanjutnya kita uraikan lebih lanjut karena belum sampai kepada tujuan, yaitu 4Y-nya tetap turun. Ini dipindahkan lagi untuk kali kedua. Dipindahkan lagi untuk kali kedua karena pengolahannya ini belum sempurna, maka harus diolah lebih lanjut lagi. Diolah lebih lanjut lagi supaya ini menjadi sesuatu yang berfungsi. Nah, kalau sampai di sini saja belum berfungsi, fungsinya baru setengah. Supaya fungsinya itu bisa sampai sempurna, maka kita lanjutkan
dengan cara yang sama tadi juga, yaitu kita pindah-pindahkan bagian-bagian tertentu. Dalam hal ini 4Y-nya tetap turun, kemudian sama dengan, kemudian kita tulis dulu suku atau bagian sebelah kanannya, min 4X turun, tambah 12 turun, baru kemudian tambah. Tambah toh? Ya tambah karena di sini tentunya min dengan min yang ini. Min yang ini dengan min yang ini ditulis tambah. Bukan tambah yang ini ya. Bukan tambah ini, tapi min ini dengan min yang ini ketemu berarti jadi tambah. Lalu kemudian tulis 6-nya. Nah, di situ. Nah, itu hampir kita dapat. Lalu kemudian selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ya, kita memindahkan kali kedua, lalu kemudian kita sederhanakan lagi. 4Y tetap turun sebagai variabel independen, variabel dependen yang tetap angkanya masih tetap. Kemudian sama dengan min 4X tambah, nah ini karena angkanya sudah bukan lagi ada lambangnya, baik 12 ataupun 16, maka segera disamakan saja, ya toh, segera dijumlahkan saja, yaitu 12 tambah 16 supaya kita cepat mendapatkan fungsinya. 28. Oke, belum selesai. Ya, kita buatkan dalam bentuk persamaannya. Dalam persamaannya. Oke. Y 4 kurang 4Y turun jadi Y, 4-nya hilang, kemudian min X-nya turun karena 4 kurang 4 selesai, 4 bagi 4 sebenarnya 4 bagi 4 selesai, maka masing-masing dapatnya 1. 4 bagi 4 sama dengan 1, maka Y-nya tulis Y. Nah, tidak bisa tulis Y1, tidak bisa 1Y. Kalau sudah Y itu menunjukkan 1Y. Nah, kemudian min X itu sama dengan, sebenarnya adalah 1 min X di sini. Nah, karena 4 bagi 4 sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 1, nilai min X-nya juga 1. Nah, tulis ulang saja Y-nya, kemudian sama dengan lalu min X. Nah, itu. Kemudian 28 bagi 4 sama dengan 7. Nah, ini sudah dijelaskan toh, sudah paham toh? Jadi kenapa sampai di sini Y? Ya karena 4 bagi 4 sama dengan 1. Itu artinya Y ini punya nilai 1, maka tulis Y. Tidak mungkin kita tulis 1Y. Ya cukup 1Y, Y cukup mewakili 1Y. Begitu pula min X-nya 1, tidak mungkin kita tulis 1 min X. Nah, tidak bisa, tetap saja kita tulis seperti min X. Nah, begitu pula plus-nya turun, kemudian 7 ini didapat dari 28 bagi 4 sama dengan 7, atau 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, saya kira seperti begitu matematikanya untuk soal pertama. Lalu tentunya ini kan ada di atasnya soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3 dan 4, kemudian 7 dan 0. Nah, ini kalau yang kita sudah dapatkan di sini, ini bisa dibuat dalam bentuk kurva, yaitu min 1, ya di sini min 1, lalu naik jadi 7. Nah, itu garisnya kayak begitu. Bisa dibuatkan gitu. Jadi dapatnya min 1, bukan min 1, min X. Nah, berarti di sini min X-nya. Ya toh, lalu dapat 7. Nah. Oke. Apakah harus saya memberikan soal? Ya, saya harus memberikan soal untuk jadi latihan. Soalnya itu cara penyelesaiannya sama, tetapi angkanya dirubah daripada soal yang ada di atas ini. Soal yang di atas ini ada 3,4, kemudian 7,8, angka dirubah. Dirubahnya itu supaya Anda semua itu jangan kerjasama,
jangan seragam dalam pekerjaan dan jangan sangat tiru, maka saya kasih kebebasan untuk Anda merubah angka ini. 3 mau kasih tambah berapa atau mau dikurangi berapa, kemudian 4 mau ditambah berapa atau dikurangi berapa, kemudian 7 mau jadi misalnya 9 atau menjadi 8 atau menjadi 5, kemudian 0 menjadi berapa, terserah. Maksudnya supaya di antara kalian jangan seragam. Silakan. Penyelesaiannya adalah sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sederhana toh? Sederhana saja ini. Lalu kemudian harus ada gambar ini sepertinya. Itu soal pertama. Pekerjaan rumah yang pertama. Oke. Kemudian yang berikut. Soal yang kedua daripada daftar soal tadi, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik 45 dan 08. Jawabannya adalah, saya pikir ini kita cepat saja karena begitu Anda pahami nomor 1 tadi, selanjutnya nomor kedua ini penyelesaiannya kayak tadi. Maka saya tinggal tidak perlu lagi mengurai secara detail, tetapi membacakan apa yang tertulis ini saja, tetapi saya usahakan pelan-pelan. Dari data yang kita miliki pada soal kedua, maka kita mendapatkan nilai dari masing-masing variabel X, dan ini adalah sebentar. Ya. X1 sama dengan 4 ini, kemudian X2 sama dengan 0 di sana, kemudian Y1 sama dengan 5, kemudian Y2 sama dengan 8. Kalau ada yang bertanya kenapa harus C dan dimulai daripada X, dalam data yang ini 45 harus X pertama, kemudian data sana X juga yang pertama. Ya, X di sini 4, X di sana, bukan apakah tidak boleh X harus yang 5 ini X, 8 ini tidak boleh, apakah boleh dia X? Ya memang tidak boleh. Karena nanti ya bertentangan dengan pemahaman secara ilmu pada berbagai bidang ilmu yang lain. Karena nanti ada belajar di misalnya penelitian dan seterusnya, ada di sana itu menjelaskan tentang variabel X berpengaruh terhadap Y. Biasanya ditulis itu, misalnya dibuatkan kerangka pikirnya itu X-nya itu di sebelah kiri, kemudian Y-nya di sebelah kanan. Nah itu artinya yang dari sebelah kiri itu merupakan data tentang X akan berpengaruh terhadap yang sebelah kanan berupa data tentang Y. Nah, di sini misalnya data X ini di sebelah kiri, data Y di sebelah kanan. Nah, kemudian ada juga data X sebelah kiri 0, kemudian data Y-nya sebelah kanan. Itu sesuai dengan pola umum yang memang sudah berlaku. Bukan hanya matematika, berbagai bidang ilmu yang lain juga menempatkan seperti begitu. Harus X dulu, baru Y. Tidak boleh Y dulu, baru X. Nah, itu kebalik-kebalik nanti. Itu namanya terbalik-balik. Makanya setiap suku di sini X mendapatkan nilai dulu, baru kemudian Y-nya. Nah, kita sudah dapatkan tadi. Oke, kita lanjutkan. Tentunya kita menulis kembali rumusnya. Oke, saya tidak ulangi lagi rumusnya seperti yang tadi saya bahas. Kemudian kita mencari daripada nilai-nilai yang sudah kita dapatkan daripada tiap-tiap variabel tadi, masukkan ke dalam rumus. Nah, ini dapatnya ini. Y turun, kemudian sama dengan 5, Y1 sama dengan 5, itu Y1 sama dengan 5, kemudian per Y2 itu adalah 8, kemudian kurang turun, kemudian Y1-nya itu ada 5, Y1 ada 5. Kemudian sama dengan turun, kemudian X-nya itu kan belum ada nilai. Walaupun ada nilai itu berupa X-nya itu masih nilainya 1, ya tulis kembali saja. Kemudian min atau kurangnya turun, kemudian X1-nya itu adalah 4 turun, lalu per turun sebagaimana rumusnya, ditulis ulang per rumusnya. Kemudian X2 itu adalah 0 turun, kemudian min turun, lalu X1-nya itu adalah 4, X1-nya adalah 4. Nah, itu berarti sama dengan rumusan daripada persamaan fungsi linear ini sudah dapat kita isi dengan data yang di atas. Oke, lanjut sebagaimana yang tadi juga kita sederhanakan dulu apa yang telah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, kita sederhanakan dulu sebelah kirinya dulu. Y kurang 5 tulis ulang, kemudian 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, ini kita sederhanakan pembilangnya dulu. Penyebutnya dulu. Nah, penyebutnya. Kemudian sama dengannya turun, kemudian X kurang 4 ditulis ulang, kemudian 0 kurang 4 ya tulis min 4.
atau 0 kurang 4 tulis min 4. Nah, itu artinya kita sudah melakukan penyederhanaan pertama. Oke. Selanjutnya baru kita melakukan memindahkan antar bagian-bagian yang mirip atau bagian-bagian yang sama. Ya toh? Memindahkan berdikali silang ya, kalau di bahasa matematika waktu kita di SMA dulu kita bilang dikali silang. Nah, itu Bapak guru bilang begitu, dikali silang. Oke. Kemudian min 4-nya dipindahkan ke sini, kemudian tulis penyebutnya di atas, min 4 kali y kurang 5 sama dengan, nah, 3-nya ditulis ke sini, kali x kurang 4. Nah, baru kemudian setelah dipindahkan, baru kita lakukan penyamaan lagi. Penyamaan. Bukan penyamaan, kita lakukan perkalian, kita mengkali untuk mendapatkan angkanya, penjumlahannya itu, angka yang dijumlahkan. Min 4 kali y sama dengan min 4y. Kemudian ini tentunya berubah jadi positif karena min kali min sama dengan plus. Lalu min 4 kali min 5 sama dengan 20. Nah, tentunya seperti begitu. Min kali min sama dengan plus ya. Plus yang sudah ditulis di sini berarti sama dengan 20. Sama dengannya turun, kemudian 3-nya turun, lalu kemudian 3 kali x sama dengan 3x, minnya turun, karena di sini sebenarnya plus. Berarti plus dengan min berarti dia min. Nah, seperti tadi saya bilang tadi itu. Plus dengan min berarti dia min, atau min dengan plus berarti dia min. Nah, 3 kali x sama dengan 3x, minnya turun, lalu 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, setelah dikali maka kemudian kita menyamakan lagi, ya, memindahkan untuk mendapatkan persamaan. Min 4y turun, kemudian sama dengannya diambil di sini, kemudian tulis dulu sebelah kanannya, yaitu 3x turun, min turun, kemudian 12 turun, lalu kemudian ini minnya tetap ada karena di sini awalnya tadi, di sini awalnya min ini dengan plus ini jadi min yang di sini dengan awal plus di sini, 3 ini sebenarnya kan plus, 4 kan min, nah berarti dia harus jadi min di sini, kemudian 20, jadi 20. Oke. Lalu kemudian kita hitung untuk lebih menyederhanakan lagi. Ya, min 4y tetap turun karena memang itu adalah angka yang variabel yang dipengaruhi masih tetap, karena kita mencari variabel yang pengaruh itu berubah berapa. Kita mencari tentang variabel y itu dapat dia berubah berapa. Oke, kemudian 3 kali x tetap turun, lalu min tetap turun, kemudian 12 kurang 20 ya 32. Nah, itu. Jadi min ini tetap turun, min yang ini yang turun di sini, kemudian 12 sebenarnya harus di sini kelihatan min, tetapi sebenarnya memang harus dijumlahkan karena kita baru menyederhanakan, belum mengurangi, tapi menyederhanakan. 12 kurang 20 sama dengan, sebenarnya kalau dikurangi sama dengan berarti sama dengan 8, tapi bukan, tetap 32. Oke. Kemudian ya seperti yang pertama tadi, min 4y bagi 3x dapatnya adalah 0, sekian. Nah, 3/4 ini, 3/4x. Nah, y ini juga seperti 3/4x. Nah, lalu kemudian 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, ini berarti sudah dapat nilai y-nya, pada variabel y-nya dia berubah menjadi min 3/4x tambah 8. Nah, ini tambah ini karena memang di sini kurang, kemudian di sini kurang menjadi tambah. Nah, 8. Oke.
Nah, ini penyelesaian. Lalu kemudian setelah itu kita gambarkan seperti pada soal pertama tadi, yaitu nilai Y-nya ini min 0,75, ya 3/4 ini kalau dibuatkan dalam bentuk angka absolutnya itu 0,75, angka persennya itu 0,75. Kemudian 8 itu ada pada posisi ini, lalu kemudian ditarik garisnya. Nah, bentuklah dia kurva Y X-nya seperti begitu. Kurvanya ini yang disebut dengan kurva ini yang warna biru ini, warna hijau ini. Kalau yang warna merah horizontal ataupun yang vertikal ini biasa disebut dengan sumbu X, sumbu Y. Tapi yang dimaksud dengan kurvanya itu adalah garis yang kita tarik dari satu titik kepada titik yang lain sesuai dengan apa yang kita hitung. Itu yang disebut dengan kurva. Oke, tambah lagi satu soal seperti tadi lagi, yaitu silakan menambah lagi atau mengurangi lagi daripada angka di soal di atas. Misalnya 4, Anda boleh menambah, kemudian boleh juga mengurangi, begitu pula 5, begitu pula 0, begitu pula 8. Ya toh? Bisa saja Anda mengurangi X-nya saja atau Y-nya saja. Nah, bisa saja. Atau mengurangi X-nya semua, X-nya dan Y-nya seluruhnya. Nah, itu soal untuk Anda kerjakan. Sudah 2 soal. Oke. Lama ini memang kita bahas matematika. Alangkah bagusnya kita lompat ke soal ketiga. Soal ketiga apa penyelesaiannya juga sama. Nah, coba kita lihat soal yang ini. Soal terkait dengan penerapan fungsi linear di dalam persoalan ekonomi. Soal dan jawaban aplikasi dalam persoalan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi. Soal pertama, harga suatu barang sebesar 10.000 dan jumlah barang yang diminta sebanyak 40 unit. Ketika harga barang tersebut naik menjadi 15.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 20 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, itu jadi soal ini menceritakan ada permintaan barang harganya 10.000. Itu orang membeli sebanyak 40 unit. Kemudian tiba-tiba harganya naik menjadi 15.000, maka orang hanya membeli atau taruhlah laku itu hanya 20 unit. Nah, pertanyaannya dari soal itu, tentukan persamaan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, fungsi permintaan. Ini sekarang kita mencari fungsi permintaan. Permintaan ini fungsinya terhadap barang yang dijual itu menyebabkan dia bisa terjual banyak atau terjual sedikit. Itu fungsi. Begitu berfungsinya orang melakukan pembelian atau bahasa ekonomi itu lebih tepat melakukan permintaan terhadap sebuah produk, itu menyebabkan produk itu bisa terjual banyak atau sedikit. Nah, di sini disuruh cari jawaban. P sama dengan 10.000, P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 15.000, Q1 sama dengan 40, Q2 sama dengan 20. Nah, itu jadi tadi itu X dan Y sudah kita rubah dengan lambang konotasi atau simbol-simbol ekonomi. Nah, di sini ada P dengan Q. Nah, ini kebetulan kita bicara tentang harga, maka dia menggunakan lambang P. Kemudian kita bicara tentang jumlah produksi atau jumlah unit yang dijualkan, maka kita lambangkan jumlah unit itu dengan Q. Nah,
P itu bahasa Inggrisnya price, harga. Q itu jumlah, quantity jumlah itu. Nah, daripada soal ini kita sudah dapatkan harga pertama atau P1 yaitu 10.000, kemudian harga kedua atau P2 yaitu 16.000, kemudian jumlah unit yang terjual, jumlah barang yang dijual pada pertama yaitu dengan harga pertama tadi yaitu jumlah barang pertama itu 40, kemudian pada jumlah kedua yaitu 20. Nah, 20. Data itu kemudian kita mencoba menggunakan rumus persamaan. Nah, rumus persamaan sama seperti dengan yang pertama kita bahas tadi. Cuman lambang-lambangnya saja digantikan. Tapi posisi bangunan rumusnya sama. P1 sama dengan P1 kurang minta maaf. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, itu menggunakan rumus tadi. Kemudian tentunya dari rumus ini lalu kita gunakan data yang kita dapatkan tadi, harga pertama, harga kedua, kemudian jumlah barang pertama dan jumlah barang kedua, kita masukkan ke dalam rumus ini. P masih tetap 1, P ini P1, kemudian kurang turun, kemudian P1, nah, P1 mesti harga pertama, P ini belum punya nilai, sifatnya konstan, karena memang ini yang dicari nanti, ya, nilai ini yang dicari nanti. Nah, itu P1-nya adalah 10.000, kemudian per turun P2 yaitu 15.000, kemudian P1 ya 10.000 lagi sama dengan turun, kemudian Q-nya tetap ditulis ulang karena Q-nya masih belum punya nilai walaupun sebenarnya nilainya 1, kemudian kurang turun, kemudian Q1 yang kita sudah dapatkan adalah 40, kemudian per atau dibagi turun, kemudian Q2 adalah 20, kemudian Q1 adalah 40. Oke, dengan demikian kita sudah memperoleh data daripada harga dengan jumlah barang di atas, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya sudah kita dapat. Oke, kemudian kita seperti tadi tuh soal-soal tadi kita sederhanakan dia lagi. Kita sederhanakan dia. Sederhanakan bagian penyebutnya dulu. Nah, tulis ulang P sama dengan 10.000. Kemudian 15.000 kurang 10.000 menjadi 5.000. Kemudian Q sama dengan 40, tulis ulang. Kemudian yang di bawahnya yang dikurangi, 20 kurang 40 sama dengan min 20. Oke. Min 20. Nah, lalu kemudian selanjutnya coba dikali silang. Ya, dikali silang. Dipindahkan dulu baru kemudian dikalikan. Dipindahkan 20 sebelah kanan ini min 20 dipindahkan ke bagian pertama yaitu jumlah Q1 Q2 kurang Q1. Jumlah Q2 kurang Q1 ini dipindahkan ke sini, kemudian tulis ulang penyebut pada harga ini yaitu sama dengan min 20 bagi P kurang 10.000. Lalu sama dengannya tulis ulang, kemudian 5.000-nya turun, dipindahkan, kemudian kali Q kurang 40. Nah, setelah dipindahkan baru kemudian dikalikan. Min 20 kali P sama dengan min 20P. Lalu plus min plus min 20 kali 10.000 sama dengan 200.000. Sama dengannya turun, kemudian 5.000-nya turun, 5.000 kali Q sama dengan 5.000 Q. Nah, kemudian 5.000 kurangnya turun, plus kali min sama dengan min. Kemudian 5.000 kali 40 sama dengan 200.000. Oke, 200.000. Nah, kemudian kita pindahkan lagi. Untuk kali kedua pindahkan lagi. Ya. Min 20P yaitu min 20P
sama dengan tulis dulu yang sebelah kanan ini 5.000 Ki kurang 2.000 kurang 200.000 maksudnya 200.000 yang ini kemudian kurang 200.000 yang ini ya sebelah sini yang sama-sama kebetulan 200.000 tapi seandainya di sini 900 maka di sini 900 seandainya di sini 50 maka di sini yang 50. Oke, kemudian disederhanakan masih turun nilai min 20 P, min 20 ini adalah nilai daripada Q2 kurang Q1, P-nya, kemudian 5.000 Q turun, kemudian min-nya tetap turun, lalu 200.000, min-nya ini turun di sini sebenarnya, 200.000 tambah 200.000 menjadi 400.000. Nah, kalau kemudian kita tinggal sederhanakan dia, P-nya tetap di sini, kemudian min 20 bagi 5.000 sama dengan min 250. Berarti nilai Q-nya adalah min 250. Lalu tambah ini tambah turun, kemudian 400.000 bagi 20 sama dengan 20.000. Nah, ini adalah nilai P, nilai harga. Pertanyaannya tadi adalah tentukan persamaan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, yaitu harganya itu P sama dengan min 250 Q tambah 20.000. Nah, ini kalau dibuatkan dalam bentuk kurva, bentuknya seperti yang ada pada sebelah kanan, itu kurvanya itu berangkat dari 250 min 250 berarti sumbu X bagian negatifnya tarik ke atas, sumbu Y bagian positifnya itu ketemu dengan 20. Nah, 20 ini ya kita mewakili 20 mewakili 20.000, jadi 5, 10, 15, 20. Nah, seperti begitu. Oke. Nah, ini waktu sudah lama. Saya pikir sampai di sini saja, nanti akan saya tambahkan lagi dua pembahasan soal matematika ini. Dalam hal ini terkait dengan fungsi linear ini ada 2 lagi, nanti Ibu saya buatkan ke video yang lain. Sekaligus di video itu saya masuk ke materi awal, materi kedua bagian awalnya. Nah, materi kedua yaitu deret hitung. Deret hitung, ya saya ulangi, 2 soal yang akan kita bahas dari pembahasan fungsi linear ini akan saya gabungkan dengan pembahasan awal daripada deret hitung pada video tersendiri. Nah, oke. Lalu saya kasih lagi ini untuk jadi soal buat adik-adik sekalian. Ya, silakan Anda merubah. Atau saya tentukan sendiri. Saya tentukan baru Anda tinggal mengikuti. Misalnya harga pertama ini kita jadikan 500.000. Kemudian harga kedua kita jadikan 1 juta. Harga kedua 1 juta, lalu kemudian jumlah pertama. Jadi ini harga 500.000 dengan 1 juta. Kalau jumlah barangnya 100 dengan 50. 100 dengan 50. Q1-nya 100, Q2-nya adalah 50. Oke. Saya pikir seperti begitu untuk penjelasan matematika pada video kedua ini. Karena memang tidak bisa banyak, apalagi ini matematika nanti Anda bosan. Saya berharap Anda bisa mengulang apa yang saya jelaskan dan Anda pahami, karena ada soal di dalam. Ada 3 soal, 3 pembahasan contoh, 2 dari matematika murni, fungsi pembahasan secara murni, ada soalnya. Kemudian yang ditambahan 1 ini, ada soalnya. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peace.